salam dan bahagia. Selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai desain pengalaman belajar peserta didik menggunakan kerangka Understanding by Design atau UPD. Mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut. Tujuan pembelajaran dirancang agar peserta didik dapat memahami konsep dasar yang diajarkan dan mampu menerapkannya dalam berbagai konteks. Misalnya dalam pembelajaran matematika, peserta didik diharapkan dapat mengenali dan menggunakan konsep pecahan untuk membandingkan, mengurutkan, dan menyelesaikan masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan ini mencakup pemahaman konsep, keterampilan berpikir kritis, serta kemampuan untuk menghubungkan materi yang dipelajari dengan pengalaman nyata. Kemampuan peserta didik dalam kelas biasanya cukup bervariasi. Beberapa peserta didik menunjukkan pemahaman yang baik terhadap materi yang diajarkan. Tetapi ada pula peserta didik yang membutuhkan bimbingan tambahan, terutama dalam memahami konsep abstrak. Dalam kasus ini, peserta didik mungkin memerlukan alat bantu seperti gambar atau contoh konkret untuk memperjelas materi. Keberagaman ini menuntut adanya strategi pembelajaran yang inklusif dan mampu menjangkau semua peserta didik sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Tujuan pembelajaran dirancang berdasarkan kurikulum, kebutuhan peserta didik, dan relevansi materi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep-konsep yang diajarkan seperti pecahan merupakan bagian dari kompetensi dasar yang akan terus digunakan dalam pembelajaran di jenjang berikutnya. Selain itu, pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari membantu peserta didik melihat manfaat nyata dari apa yang mereka pelajari, sehingga meningkatkan motivasi belajar dan keterlibatan dalam proses pembelajaran. Unjuk kerja yang dipilih adalah kemampuan peserta didik untuk menggunakan pengetahuan yang diperoleh untuk menyelesaikan masalah nyata. Dalam pembelajaran, hal ini dapat berupa tugas-tugas seperti memecahkan masalah kontekstual yang melibatkan pecahan, seperti membagi makanan secara adil, menentukan bagian dari sesuatu, atau menghitung jumlah yang dibutuhkan dalam suatu aktivitas. Dalam menilai pemahaman peserta didik, terdapat beberapa aspek kriteria yang digunakan, yaitu: pertama, pemahaman terhadap konsep yang diajarkan, misalnya kemampuan membandingkan atau mengurutkan pecahan dengan akurat. Kedua, kemampuan menerapkan konsep tersebut dalam konteks nyata. Ketiga, kejelasan dalam menjelaskan proses berpikir atau langkah-langkah penyelesaian yang digunakan. Penilaian juga dapat mencakup kreativitas dan kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat bantu atau metode alternatif untuk memecahkan masalah. Dengan kriteria ini, hasil penilaian diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap tentang kemampuan peserta didik. Selanjutnya, bagaimana sih caranya supaya kita bisa menggugah pemikiran peserta didik agar mereka terlibat dalam ide-ide besar dan unjuk kinerja? Salah satu cara yang efektif adalah dengan menciptakan lingkungan yang memotivasi mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Misalnya, kita bisa menghadirkan masalah-masalah nyata yang mereka hadapi, lalu mengajak mereka untuk menemukan solusi bersama. Dengan cara ini, siswa bisa merasakan langsung dampak dari pemikiran mereka dan merasa bahwa ide mereka mempunyai arti. Lalu, situasi apa yang bisa membuat ide-ide besar jadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa? Tentunya kita perlu menyajikan materi dengan cara yang relevan dengan kehidupan mereka. Misalnya, membahas isu sosial terkini, tantangan teknologi, atau masalah yang sedang hangat di masyarakat.
Kalau siswa merasa bahwa apa yang mereka pelajari itu langsung berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka, ide-ide besar akan terasa lebih nyata dan penting. Jadi, jangan ragu untuk membuat pembelajaran lebih kontekstual dan aplikatif. Sekarang, bagaimana cara menyampaikan materi agar siswa tertarik dan penasaran? Pendekatannya bisa dengan memanfaatkan metode yang melibatkan mereka secara aktif, misalnya gunakan diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau eksperimen langsung. Ketika siswa diberi kesempatan untuk terlibat, mereka jadi punya rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Terlebih jika kita bisa menghubungkan materi dengan hal-hal yang mereka minati, seperti teknologi ataupun seni. Kadang, di tengah pembelajaran yang sulit, kita juga perlu memberi peluang khusus yang bisa menopang minat mereka. Misalnya dengan memberikan pilihan tugas atau proyek yang bisa mereka sesuaikan dengan minat pribadi. Ketika siswa bisa memilih topik yang mereka sukai, bahkan di tengah tantangan yang ada, motivasi mereka untuk belajar akan lebih besar. Jadi, mari ciptakan ruang untuk kebebasan dalam proses belajar. Namun, nggak jarang kita menemui hambatan dalam pembelajaran. Siswa yang takut mengambil resiko, rendahnya imajinasi, dan kurang berani untuk bertanya atau memutuskan, itu bisa disebabkan oleh kurangnya rasa aman dalam lingkungan belajar. Ketakutan akan kegagalan dan stigma terhadap kesalahan bisa jadi penghambat utama. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan suasana yang mendukung, di mana siswa merasa dihargai dan kesalahan dianggap sebagai bagian dari proses belajar. Jadi, intinya adalah kita sebagai pendidik perlu terus berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang tidak hanya menantang, tetapi juga mendukung siswa untuk berpikir besar, berani mengambil resiko, dan selalu ingin tahu lebih dalam. Ketika kita memberikan ruang untuk imajinasi mereka yang berkembang, kita sebenarnya sedang membuka jalan bagi mereka untuk menjadi pembelajar sejati. Nah, itu dia beberapa poin penting yang bisa kita coba terapkan dalam proses pembelajaran, agar siswa lebih terlibat dan termotivasi. Bagaimana cara peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting? Peserta didik dapat terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang dan relevan dengan topik yang sedang dipelajari. Guru bisa memulai dengan diskusi terbuka atau permainan pemecahan masalah, di mana peserta didik diajak untuk berpikir kritis dan kreatif. Selain itu, peserta didik bisa bekerja dalam kelompok untuk berdiskusi dan berbagi pemikiran mereka tentang berbagai ide besar yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penting. Selanjutnya, kegiatan belajar apa untuk penampilan kegiatan puncak peserta didik, pekerjaan rumah, dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Untuk penampilan kemampuan puncak, kegiatan belajar dapat mencakup proyek kelompok, presentasi, dan eksperimen yang memungkinkan peserta didik mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi nyata. Pekerjaan rumah bisa melibatkan penelitian singkat, penyelesaian soal-soal, dan mengasah keterampilan berpikir kritis, atau menulis esai untuk pengembangan ide mereka lebih mendalam. Pengalaman di luar kelas seperti kunjungan ke museum, pabrik, atau proyek sosial dapat membantu peserta didik menghubungkan dengan konsep yang dipelajari dengan dunia nyata, yaitu memperdalam pemahaman mereka. Selanjutnya, bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Guru dapat membimbing peserta didik untuk memikirkan kembali pemahaman mereka dengan memberikan kesempatan untuk refleksi. Ini bisa dilakukan melalui diskusi kelas, nulis jurnal, atau bertanya kepada diri sendiri. Misalnya, apa yang telah saya pelajari? Apa ada hal yang masih saya bingung? Atau bagaimana pengetahuan ini dapat saya gunakan untuk kehidupan sehari-hari?
Umpan balik dari teman sebaya atau guru juga dapat membantu peserta didik dalam mengevaluasi kembali pemahaman mereka. Selanjutnya, bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik? Produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan dengan memberikan kesempatan untuk melakukan revisi setelah menerima penilaian diri dan umpan balik dari teman sebaya atau guru. Setelah peserta didik menilai pekerjaan mereka sendiri atau menerima saran dari orang lain, mereka dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, seperti kesalahan dalam memahami konsep atau cara penyampaian informasi. Revisi ini dapat membantu peserta didik memperbaiki kesalahannya, memperdalam pemahaman, dan meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Selanjutnya, bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka dengan cara melakukan evaluasi diri setelah setiap kegiatan atau tugas. Guru bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan refleksi seperti, "Apa yang kamu pelajari hari ini? Bagaimana kamu mengatasi kesulitan dalam tugas ini?" Atau, "Apa yang bisa kamu lakukan lebih baik dari waktu ini?" Selain itu, siswa bisa diminta untuk membuat portofolio yang berisi hasil kerja mereka, di mana mereka bisa melihat kembali dan belajar dari pengalaman mereka. Selanjutnya, dalam rancangan UBD, evaluasi tidak hanya tentang mengukur pencapaian akhir, tetapi juga melibatkan peserta didik secara aktif dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Di sini peserta didik dibimbing untuk memahami tujuan pembelajaran dan kriteria penilaian yang digunakan, seperti rubrik atau checklist untuk membantu mereka mengevaluasi kemajuan mereka sendiri secara objektif. Melalui refleksi dan diskusi yang dipandu oleh guru, peserta didik mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan mereka sendiri dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, mereka diajak untuk mengidentifikasi strategi yang efektif dan area yang mana yang perlu diperbaiki. Dengan bimbingan guru, peserta didik merumuskan rencana tindakan yang konkret untuk mengatasi kelemahan mereka dan meningkatkan kinerja mereka di masa mendatang. Kemudian, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Nah, dalam evaluasi diri akhir, peserta didik akan terlibat secara aktif dalam mengevaluasi perjalanan pembelajaran mereka. Peserta didik akan merefleksikan pencapaian, kekuatan, dan kelemahan mereka yang membantu mereka mengidentifikasi identitas akademik mereka dengan lebih jelas. Selain itu, melalui proses ini, peserta didik akan merumuskan tujuan masa depan yang berdasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi mereka. Langkah ini tidak hanya memperkuat tanggung jawab pribadi, tetapi juga memberikan arah yang jelas dalam perjalanan pembelajaran mereka. Selain itu, evaluasi diri akhir juga memicu semangat belajar yang berkelanjutan, karena peserta didik merasa terlibat secara pribadi dalam pencapaian mereka dan termotivasi untuk terus meningkatkan diri. Selanjutnya, untuk membantu peserta didik melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, yaitu menggunakan pendekatan yang berfokus pada refleksi dan umpan balik. Dua hal ini merupakan kunci utamanya. Caranya, guru memberikan waktu dan ruang untuk peserta didik merefleksikan pembelajaran mereka sendiri. Kemudian di akhir setiap pembelajaran di mana peserta didik diminta untuk memikirkan apa yang telah mereka pelajari, apa yang mereka temukan sulit, dan bagaimana mereka meningkatkan pemahaman mereka di masa depan. Selain itu, guru dapat memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif tentang kinerja peserta didik. Mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sekaligus menjaga tujuan pembelajaran memang menantang namun sangat penting. Adapun beberapa strategi yang dapat diterapkan. Pertama,
penilaian awal atau asesmen diagnostik, yaitu mengidentifikasi gaya belajar dan pengetahuan awal peserta didik. Kedua, menggunakan pembelajaran diferensiasi, di mana guru menyesuaikan metode pengajaran dengan berbagai gaya belajar peserta didik. Ketiga, personalized learning, yaitu memberikan opsi pembelajaran yang disesuaikan dengan minat peserta didik. Keempat, menggunakan teknologi. Di sini gunakan alat dan aplikasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan mengikuti zaman. Yang kelima, pendekatan kolaboratif. Nah, di sini dorong kerja kelompok di mana peserta didik dengan kemampuan dan minat yang beragam dapat saling belajar. Pembelajaran kooperatif meningkatkan keterlibatan dan memungkinkan pertukaran ide yang lebih kaya. Keenam, pembelajaran yang fleksibilitas. Guru memberikan fleksibilitas dalam waktu penyelesaian tugas untuk mengakomodasi kecepatan belajar yang berbeda. Beberapa peserta didik mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami konsep, sementara yang lain mungkin maju lebih cepat. 7. Proyek nyata. Dengan menggunakan proyek yang relevan dengan minat peserta didik. Nah, dengan pendekatan ini, guru dapat memenuhi kebutuhan individu peserta didik sambil tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana seorang guru untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran apabila ada perubahan kondisi pada saat proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan suatu dokumen nasional yang disusun berdasarkan analisis sistematis tentang perkembangan peserta didik. Tujuannya agar pembelajaran lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam proses pembelajaran, perencanaan pembelajaran tertuang dalam modul ajar. Namun, dalam proses penerapannya, terkadang terdapat perubahan kondisi yang membuat tidak sesuai dengan perencanaan. Oleh karena itu, rencana pembelajaran harus dibuat secara fleksibel, sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi kelas. Maka dari itu, cara guru untuk menyesuaikannya, pertama, menganalisis hambatan yang terjadi, misalnya sarana dan prasarana yang tidak mendukung proses pembelajaran. Kedua, merancang ulang pembelajaran. Ketiga, melakukan refleksi dan evaluasi terhadap rancangan pembelajaran sebelumnya. Pengalaman belajar yang paling efektif adalah yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Ini dapat dicapai melalui metode pembelajaran yang bervariasi, seperti diskusi kelompok, proyek, atau pembelajaran berbasis masalah. Untuk meminimalkan kesalahpahaman, guru perlu menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana, memberikan contoh-contoh konkret, serta menyediakan waktu bagi peserta didik untuk bertanya. Selain itu, penting juga untuk mengkaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik dapat lebih mudah memahami dan mengingat materi. Dalam mengatur dan mengurutkan pengajaran, guru dapat menggunakan pendekatan tematik, di mana konsep-konsep yang saling terkait dipelajari secara bertahap dan mendalam. Dengan demikian, peserta didik dapat membangun pemahaman yang lebih kuat dan menyeluruh. Sekian pembahasan kami kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam dan bahagia.